Kenapa amal bergantung kepada niat? Niat itu isinya keimanan. Ya Allah, aku mengerjakan sholat ini karenamu. Ya Allah, aku puasa ini karenamu. Tidak boleh tidak dikaitkan dengan keimanan. Ya Allah, aku berdagang ini karenamu. Aku jadi anggota DPR ini karenamu. Ya Allah, aku menjadi wartawan ini karenamu. Baru wartawan kita, DPR kita, keilmuan kita, profesor kita, ya, kepemerintahan kita, kepemimpinan kita menjadi bermartabat di mata Allah. Kenapa? Kita hubungkan dengan keimanan, ketakwaan. Kalau tidak dihubungkan dengan keimanan, ketakwaan, dunia ini gak ada artinya bagi Allah. Dunia ini gak obahnya seperti bangkai kambing, kata Nabi SAW. Maka Nabi membangun keimanan itu butuh waktu lebih lama. 13 tahun di Makkah membangun keimanan, 12 tahun untuk seluruh ilmu syariat, hanya butuh 10 tahun. Tapi untuk basis keimanan 13 tahun Nabi bina. Ini yang dilakukan Nabi SAW. Bagaimana membangun keimanan ini? Membangun keimanan ini adalah Nabi membimbing, mengenalkan manusia kepada Allah dulu. Dikenalkan kepada Allah sifatnya, afalnya, asma'nya. Ya. Tapi sebelum Nabi mengenalkannya, Nabi tahanus dulu di Gua Hira. Dia bangun dulu spiritualnya. Sampai tembus penglihatannya bisa melihat Jibril. Nah, disinilah nanti para ulama membuat institusi spiritual yang namanya tarekat. Kenapa? Karena Nabi SAW sebelum dia diangkat menjadi Nabi dan Rasul, tidak boleh Nabi dan Rasul itu tidak kenal dengan Allah. Tidak boleh pengenalannya kepada Allah cetek sedikit. Harus lebih rinci kenalannya kepada Allah. Maka Nabi sekitar 3 tahun setengah, ada yang mengatakan 40 hari kali 3, ada yang menyebut 3 tahun setengah, itu tahanus di Gua Hira. Setelah Nabi mantap mengenal Allah, baru dia turun. Setelah dia sempurna keimanannya, baru dia turun ajarkan iman itu. Allah itu begini. Ya. Ketika turun ayat Iqra, bacalah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Dengan nama Tuhanmu. Bismi, dengan Allah, karena Allah, untuk Allah. Makna bi di situ mengandung makna yang dalam sekali. Kita berbuat karena Allah, bersama Allah, disertai Allah, dan untuk Allah. Karena manusia diciptakan itu sebenarnya untuk mengabdi kepada Allah. Sedangkan semesta diciptakan Allah untuk mengabdi kepada kepentingan manusia. Ini tingginya derajat manusia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika turun ayat-ayat Al-Quran di Mekah itu semuanya berkaitan dengan iman. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu Esa. Ini sifat zat. Allah itu Esa. Jadi dikenalkan Allah itu Esa. Tunggal, satu-satunya. Ya. Pegang ini, yakini ini, amalkan ini, bawa dalam kehidupan sehari-hari. Ini diajarkan Nabi. Jadi keyakinan Allah itu Esa itu dipegang, keyakinan Allah itu Esa itu diamalkan, keyakinan Allah itu Esa diperjuangkan. Sampai Bilal itu dia disiksa. Lalu dia mengucapkan ahad. Disuruh dia berbalik tauhidnya, tidak mau ahad, dia yakini ahad, dia perjuangkan. Nah, ketika kita mengamalkan ajaran Islam, ketika kita mempraktekkannya, kita perjuangkan, maka dia menjadi sebuah keyakinan yang kuat, kokoh. Apa yang terjadi? Maka Bilal itu, ya, datang Abu Bakar, dia lihat Bilal disiksa, lalu Abu Bakar menebus, aku beli ini budak ini, berapa harganya? Dibeli Abu Bakar, lalu dimerdekakan. Jadi dengan satu keyakinan ahad selesai kehidupan dunia akhirat Bilal. Dunia dia budak, bebas dari kebudakan. Di akhiratnya dia mulia. Hanya dengan memperjuangkan kalimat ahad. Nggak jadi budak lagi dia.
Jadi tumbuh keyakinan. Jadi agama itu diamalkan, dibuktikan. Doktrin agama ini diamalkan, dibuktikan. Kalau tidak diamalkan, tidak ada bukti, manusia tidak akan yakin. Kita ini sebenarnya kurang amal dan kurang bukti, maka iman kita lemah. Maka Nabi itu membangun keimanan itu begitu. Dikenalkan kepada Allah, sifat Allah, asma Allah. Ya. Ini pegang keyakinan. Sampai mereka diboikot itu. Berapa tahun? 3 tahun atau 4 tahun atau 2 tahun setelah itu diboikot. Gak makan. Semua kubu-kubu, semua bani-bani, ya, kapilah-kapilah tidak mau berdagang kepada Bani Hashim sama orang Islam. Sampai mereka kelaparan. Mereka bertahan. Tidak apa-apa. Kelaparan. Kita tidak akan mati. Allah pasti menolong. Sampai nanti berselisih kaum kufar itu saling baku hantam. Walaupun Muhammad itu membawa ajaran Islam, tapi dia masih kabilah kita. Dia Bani Hashim. Bani Hashim itu termasuk Bani terhormat. Tidak boleh kita membunuh mereka, tidak makan. Berkelahi sendiri orang kafir itu, Allah. Akhirnya boikot, dilepas karena pertengkaran kafir Quraisy, dan tidak lama kemudian datang perintah hijrah untuk berangkat ke kota Madinah. Nah, begitu Nabi SAW sampai ke kota Madinah hijrah, barulah beliau membangun sebuah peradaban besar, negara besar. Apa yang beliau lakukan pertama? Bangun masjid. Nah, kita mau belajar bagaimana Nabi membangun masjid, memakmurkannya. Ternyata Bapak Ibu, ketika Nabi SAW membangun masjid, di teras-teras masjid ini, ya, itu dibuat Nabi sebagian kamar. Dan ada istilah supah yang dikenal dengan kaum sufi. Ternyata orang supah ini adalah orang-orang yang mereka fakir miskin, yang hijrah dari Mekah, hartanya ditinggal di Mekah, hijrah ngikut Nabi, hanya pakai baju sebatang kara istilahnya kan. Hanya pakai baju sepotong, ada yang nggak punya sarung buat sholat. Jadi semua orang-orang fakir miskin itu nginapnya di masjid. Ya nggak punya, belum dapat kerja, nggak punya, semua di masjid. Makannya dari mana? Ditanggung Nabi. Dari infak, sedekah, zakat sahabat. Mereka dikasih makan Nabi. Jadi zaman Nabi itu masjid ini itu menanggung makan fakir miskin. Kalau bahasa negara kita, fakir miskin anak terlantar ditanggung negara, dipelihara negara. Bukan ditanggung negara Pak, belum ditanggung negara nanggungnya kan, dipelihara. Ada yang memplesetkan ini, dipelihara, dibiarin gitu kan, dipelihara tambah banyak katanya, diplesetkan. Nah, Nabi itu ditanggung. Jadi masjid itu bukan hanya pusat ibadah seperti ini. Jadi fakir miskin ini dibina Nabi SAW, memakmurkan masjid. Mereka yang mengambil air dari sumur untuk orang sholat, disiapin mereka semua, dibersihin masjid semua. Setiap ada kajian Nabi, mereka ikut terus, dibimbing Nabi. Apa hikmahnya Bapak Ibu? Ternyata secara naturalnya, setiap kita kan butuh makan. Kalau nggak makan, kira-kira orang buat jahat nggak? Buat jahat. Orang korupsi buat jahat ada karena untuk kesenangan, ada karena kebutuhan pokok. Kita tidak bisa tidak makan. Bahkan Nabi, orang-orang yang tidak makan betul-betul fakir miskin, beliau tanggung di masjid. Jumlahnya pertama kali dalam sejarah 400 orang. Bukan sedikit, beliau tanggung. Kalau lagi tak ada makan, puasa, tak ada makanan. Ini dididik Nabi SAW keimanannya. Sebab orang-orang seperti ini pengangguran, kalau dibiarkan di luar, kira-kira apa yang terjadi Pak? Bapaklah berpikir secara natural ya, manusiawinya. Kalau dibiarkan di luar, gak ada kerjaan, nganggur, gak makan, kira-kira apa yang terjadi? Nyolong ayam, nyolong HP, narkoba. Ini kan pasti dicari solusinya Pak. Gak bisa tidak. Nah itu diatasi Nabi. Dikasih makan. Jadi masjid pusat strategi, pusat kajian seperti ini, strategi perang, semua diselesaikan di masjid. Masa Nabi SAW.
Parkir miskin ditanggung. Jumlahnya 400 orang. Nanti datang sahabat, kamu mau nggak kerja sama aku? Mau. Tarik kerja. Datang lagi sahabat lagi, kamu mau nggak kerja? Sana ada bisnis, ada. Ayo, aku punya kebun kurma. Ayo, bawa lagi. Lama-lama Pak, yang 400 orang ini sebelum Nabi wafat jumlahnya menjadi 70 orang. Berkurang dia. Ya. Di masa Umar bin Khattab tinggal belasan saja. Tidak sampai 20 orang, belasan saja. Jadi fakir miskin itu makin lama makin habis, susut. Begitu cara Nabi katanya, Pak. Kita negara kita fakir miskin tambah banyak atau tambah susut? Malah data BPS maaf-maafnya, kalau Bapak belanjanya 20.000 sehari, di atas 20.000 sehari, itu nggak dianggap fakir miskin. Bayangkan cara mendatanya gimana itu. 20.000 sehari, biaya listrik kita lagi, ya kan? Anak 2, cukup nggak makan 20.000? Hah? Beras berapa? Nggak cukup. Datanya pun masih manipulatif. Manipulatif sekali. Kasihan Pak. Ya. Kalau kita belanja kita di atas 20.000, 25.000, kita dianggap kaya, tidak digolongkan fakir miskin. Padahal tidak real kan? Tidak mungkin orang yang belanjanya sekebutuhannya sebeli 25.000 satu hari tidak miskin. Itu masuk fakir miskin. Dapat apa 25.000? Ya. Tapi begitulah cara pendataan modelnya. Manipulatif begitu kan. Allah alam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, bangun masjid, pusat persatuan, ya, pusat komando perintah perang, kemudian menanggulangi fakir miskin. Maka kalau di Jakarta itu kan masjid-masjid besar itu rata-rata ya banyak ya, tidak semua juga, tapi dia punya ruko ini di sebelah-sebelahnya, dia sewain. Nah, kemarin saya sekitar beberapa bulan lalu ketemu jemaah. Setelah ceramah gini dia bilang, Ustaz, saya dulu putus asa sekali. Kenapa gitu Pak? Sampai tak yakin sama saya, sama agama, sama Tuhan ini. Ustaz, kok gitu? Masa saya orang Islam, nggak ada orang Islam yang bantu saya ketika saya down, hancur ekonomi saya karena pandemi. Nggak ada yang bantu Ustaz. Jadi sedengar Ustaz ceramah, gak ada isinya sama saya kan. Kenapa omong doang? Masa saya nggak ada yang bantu? Saya udah minta ke Tuhan, minta tolong ke teman saudara, nggak ada yang bantu. Sampai saya ketemu dengan masjid ini. Masjid ini memberikan bantuan modal, tempat usaha, barulah saya kembali kepada Islam. Rajin lagi sholat Ustaz. Hampir gugur imannya Pak. Kenapa? Ya karena masalah ekonomi. Maka bahasa Nabi, salah satu alat yang paling bagus untuk meningkatkan keimanan adalah aqwan al-mal. Al-malus sholih, rezeki atau harta yang bagus. Harta itu bisa membuat kita semakin bertakwa. Fakir miskin kalau dia, maaf nih ya, kalau dia kita kasih kerja, dari kerja itu dia penghidupannya segala macam, patuh nggak dia sama kita? Patuh. Ya. Maka setelah Nabi bangun masjid, apa yang beliau lakukan? Membangun pusat pasar. Nah, ini yang ditinggalkan umat Islam hari ini. Pusat pasar. Jadi Madinah itu Bapak Ibu, awalnya ekonominya dikuasai oleh orang Yahudi. Yahudi ini menguasai pusat pasar, namanya pasar Qainuqa, Bani Qainuqa. Mereka menguasai pasar. Ya. Maka Nabi bangun pusat pasar. Pertama dibangun, datang orang Yahudi, Muhammad, ini lapak kami, jangan bangun dia nih. Marah Yahudinya kan, ditariknya tendanya. Lalu Nabi mau marah, gak jadi marah. Datang sahabat, ya Rasul, antum mau bangun pasar? Ya, mari kutunjukkan tempat yang luas, yang bagus, strategis. Tunjukkan sahabat. Ayo, biar tambah marah dia, nanti kita bangun yang lebih besar, kata Nabi. Dibangun pusat pasar besar. Uniknya teknik Nabi membangun pusat pasar ini ilmu kenabian luar biasa saya lihat ini. Bagaimana cara Nabi bangun pusat pasar? Zaman dulu agak sederhana. Ya, kalau saya contohkan biar enak, MMTC itu kan ada pasar buah, pasar ikan kan? Itu dibuat lapaknya gitu Pak. Memang mirip seperti itu, dibuat lapak.
dibuat lapak. Nah, lapak ini, lapak dagang ini tidak dimiliki, tidak kapitalis namanya. Lapak dagang ini mana? Ini milik negara. Bagaimana cara pembagiannya? Siapa yang pertama datang ke pusat pasar, dia boleh milih mau dagang di mana, mau di depan, di tengah. Mirip kayak masjid. Bapak kalau pertama kali masuk masjid, boleh nggak milih saf depan? Boleh. Tengah? Boleh. Mau di pojok? Boleh. Mau di belakang? Bebas. Mirip seperti itu, Pak. Dan tidak ada pajak, tidak ada retribusi, tidak ada pengutipan. Supaya apa? Masih membangun ekonomi supaya harga bisa murah. Ya kan? Yang buat mahal harga apa? Salah satu sewa ruko. Itu buat mahal. Kalau nggak ada sewa, harga makin murah. Oh, ini dibangun Nabi, ini luar biasa Pak, ini Nabi. Maka Nabi motivasi sahabat, bakiru fa inna bis subuhi barakah wa najah. Pagi-pagilah kalian cari nafkah. Di pagi hari itu ada berkah, ada keberuntungan. Coba, habis sholat subuh, habis zikir mereka berangkat ke pasar. Nggak jauh dari Masjid Nabawi. Namanya Pasar Baqi Al-Khair. Maka kuburan Baqi sebelah Masjid Nabawi itu namanya kuburan Baqi, itu daerah Baqi. Itu pasar yang dibangun Nabi itu. Ruko-ruko yang sekarang itu, Pak. Dan tempat orang jual itu pasar Baqi. Luas, belum bangun. Ya. Nah, pasar Baqi inilah nanti yang mampu merobohkan pusat pasar yang dikuasai orang Yahudi. Kalah saing orang Yahudi, Pak. Dibangun Nabi, diajari Nabi cara dagang. Kalian kalau menimbang, misalnya 1 kilo, buat 1 kilo 1 on. Itu sebagai bonus untuk pembeli supaya dia hatinya senang. Apa itu? Jangan pas-pas banget. Nah, diajari Nabi cara berdagang, sahabat itu. Nabi masuk ke pasar. Makanya orang-orang kafir Quraisy, orang Yahudi kan bilang, ini Nabi apaan ini? Kok kerjanya suka jalan-jalan di pasar? Emang siapa bilang Nabi tidak memperhatikan ekonomi pasar? Itu salah konsep seperti itu, Pak. Nabi sangat memperhatikan pasar sehingga ada hadis mengatakan, alaikum bittijarah, adalah kalian berdagang, menguasai pasar, karena di dalam perdagangan itu ada 90% rezeki. Walaupun sanadnya lemah kata sebagian ulama, tapi maknanya ini real, nyata, benar, sahih. Apa bukti maknanya sahih? Coba perhatikan diri kita. Kita punya peci, belinya di mana? Pasar. Kacamata belinya di mana? Di pasar. Mikrofon belinya di mana? Di pasar. Sal, di pasar. Jubah, di pasar. Mana yang nggak dibeli di pasar? 90% ekonomi kekayaan itu ada di pasar. Maka kalau umat Islam ini mau mencontoh Nabi, umat Islam harus menguasai pasar, menguasai ekonomi. Itu yang diajarkan Nabi SAW. Itu yang ditinggalkan umat Islam. Makanya pasar MTC punya siapa? Siapa yang menguasai? Bukan umat Islam. Cemara siapa yang menguasai? Siapa yang punya? Saya tak yakin Pak, yang punya lapak itu umat Islam. Mungkin sebahagian. Jadi pasar-pasar ini banyak dikuasai orang Islam. Nabi hadir ke Masjid Nabawi, ke Madinah, yang awalnya pasar itu dikuasai Yahudi, Bani Qainuqa. Bani Qainuqa pasar Yahudi ini banyak penipuan, banyak riba. Orang-orang Islam itu perempuan yang belajar ditarik-tarik jilbabnya, kebuka auratnya. Banyak nakal di situ, bahkan preman jalanan. Di pasar yang dibangun Nabi aman. Gak ada penipuan, gak ada riba. Dia jadi Nabi, dikontrol. Sehingga nanti bangkit ekonomi Madinah ini, muncullah konglomerat lagi. Abdurrahman bin Auf naik lagi hartanya. Sa'id bin Jubair bin Awam. Ya, Abu Bakar pun lumayan naik hartanya. Umar itu Pak meninggal dia. Ketika meninggal dalam riwayat dia meninggalkan ternyata 90.000 hektar ladang kurma. Itu kalau diuangkan masa tahun 2000, ada yang menghitungnya 2002, dalam buku itu ada baca, itu sekitar 11,2 triliun harta Umar, tapi dalam bentuk kebun. Bapak bisa bayangkan kayanya Umar bin Khattab itu, tapi gaya hidupnya sederhana. Kalau berimpak dia kalau Abu Bakar seluruh harta,
Umar itu setengah dari hartanya, keuntungannya dia infakkan kepada Rasulullah. Setengahnya lagi buat apa? Sebahagian buat keluarga, sebahagian buat beli kebun lagi. Makanya ketika mereka kebunnya hektar, sekitar 90.000 hektar. Pak. Makanya Umar kan disegani. Pemurahnya luar biasa, tegasnya. Jadi kalau sudah ngomong dia, sahabat itu gentar. Karena beriman, bertakwa. Kuat imannya, kuat ekonominya. Itu yang diajarkan Nabi. Makanya akhirnya Yahudi ini kalah bersaing. Pasar Yahudi baik kedua, lama-lama tutup, habis. Gak ada orang belanja itu lagi, Pak. Hancur dengan sendirinya. Baru dibangun Abdurrahman bin Auf pasar yang lain. Bangun pasar lagi. Ini kok saya, kalau orang Islam bangun pasar dia. Maka pada akhirnya Madinah itu dikuasai umat Islam. Nah, yang kita khawatirkan di Indonesia ini, termasuk di Medan, yang melakukan sunnah Nabi ini bukan orang Islam. Siapa yang melakukan sunnah ini? Orang non-Islam, yang minoritas. Ngeri nggak? Ngeri. Nanti tidak akan, pasti nanti mereka menguasai ekonomi. Kenapa? Karena mereka menguasai pasar, menguasai produksi. Itu apa kerja DPR kita? Harusnya buat kebijakan. Jangan harus jadi maklar terus. Nggak maju-maju kita, Pak. Yang kita khawatirkan itu kan. Mereka korek tambang kita. Kalau dengar berita serem-serem kita kan. 300 triliun, 200 triliun. 200 triliun itu, Pak, Bu, kalau dibelikan kerupuk. Dari ujung Sumatera sampai ujung Jawa penuh kan. Nggak ada orang kelaparan lagi. Itu mau ambil mereka tambang kita lagi kan. Orang-orang non-Islam itu luar biasa rakusnya kan. Saking mereka menguasai pasar tadi. Ini harus diperhatikan Bapak Ibu. Ini sunnah Rasulullah. Diajari Nabi. Cara menguasai pasar, bangun. Yang ketiga, apa lagi dilakukan Nabi? Turun ayat, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail. Ya. Siapkanlah kekuatan yang kamu miliki dan kuda-kuda ditambah. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, ma huwal quwwahuna? Ya Rasul, yang dimaksud dengan kekuatan di sini apa? Kekuatan di sini adalah memanah pacuan kuda. Karena zaman dulu Pak, orang perang itu mengandalkan kemampuan membunuh jarak jauh, namanya Pak. Maka Nabi bilang, "Allimu auladakum birrimayah wassibaha." Ajari anak-anak kalian. Dari kecil, dari remaja, ajari dia mahir mana? Mahir pacuan kuda. Olahraga, amalan yang sebenarnya sia-sia tapi tidak dianggap sia-sia. Dianggap baik, dianggap amal soleh adalah berkuda dan pacuan kuda dan memanah, termasuk berenang. Ini olahraga, tapi karena dihubungkan ke jihad, dia menjadi mulia. Itu yang saya sebut tadi. Jadi olahraga memanah, olahraga kuda, itu dianggap amal soleh. Tidak dianggap sia-sia. Kenapa? Karena dihubungkan dengan jihad. Jadi kecil-kecil zaman Nabi, orang kecil-kecil, remaja-remaja udah jago mana? Udah jago bunuh orang. Jadi militer yang dibangun Nabi itu sangat kuat. Dari mana panahnya diambil? Tidak diekspor dari Romawi, tidak diimpor. Dari Romawi Persia, buat sendiri. Buat sendiri, Pak. Bu. Jadi peralatan militer masa Nabi itu tidak ada yang diimpor, buat sendiri. Kuda diternak sendiri. Makanya Utsman bin Affan ketika perang Tabuk dia berimpak 500 kuda lebih. Dia impakan. Impaknya bukan dikit-dikit, Pak. Ini sahabat. Kita kalau lagi ada kebutuhan pandemi berimpak, mana ada yang berani impak 500 kuda kan? Zaman Nabi sahabat orang impaknya luar biasa, kayaknya pemurahnya. Itu agama. Kita kekayaan kita masih kalah jauh dari mereka, Pak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang diajarkan Nabi. Makanya militer yang dibangun Nabi itu mandiri dan sangat kuat. Apa bukti bahwa militer yang dibangun Nabi itu kuat? Bapak Ibu, masa Nabi itu ada 2 negara adidaya, kerajaan paling kuat. Yang pertama Persia,
yang kedua Romawi. Kalau sekarang ada Amerika, ada Uni Soviet. Sekarang sudah mulai tambah dengan Cina, ya kan? Ini negara adidaya masa itu. Masa itu tahun 9 Hijriah, Nabi setahun sebelum wafat, Romawi itu menyerang Madinah. Raja Heraklius mengirim 100.000 pasukan. Di Tabuk namanya. Nanti Bapak Ibu silakan googling, lihat perang Tabuk untuk baca sejarahnya. Dikirim 100.000 Raja Heraklius pasukannya Romawi. Untuk apa? Menghabisi Madinah. Ya, sampai ke Tabuk. Nabi kirim pasukan, Nabi bawa 30.000. Jadi 1:3. Dibawa pasukan Madinah ini 30.000. Harridil mukminin, kalau bahasa Quran kan, beri motivasi, semangat orang beriman untuk jihad, perang. Ya, walaupun masa paceklik, sahabat itu tidak peduli. Kalau sudah ada panggilan jihad. Nah, itu tadi basisnya iman. Dikasih semangat Nabi SAW. Intel Romawi tadi melihat Nabi dan sahabat itu memotivasi pasukan itu, gentar mereka, ciut nyalinya, lapor ke Raja Heraklius, Raja, kita tidak akan mungkin bisa mengalahkan pasukan Madinah. Kenapa? Mereka begini, ciut nyalinya. Kalau gitu kita mundur, bayar upeti. Coba Pak, Bu, coba bayangkan Amerika bayar upeti sama Indonesia. Romawi bayar upeti ke Madinah. Ini negara yang dibangun Nabi SAW. Kira-kira kalau sekarang mungkin nggak Amerika bayar upeti ke Indonesia? Jauh panggang dari api. Tak terbayangkan, tak terimagine oleh akal pikiran kita. Tapi Nabi telah buktikan. Allah telah buktikan, ini loh negara yang dibangun Rasulku. Makanya Islam itu ya'lu, tinggi, tidak ada yang lebih tinggi, lebih hebat dari dia. Makanya di 9 Hijriah pun, ketika Nabi Haji Wada ke Mekah, apa kata Hindun? Hindun ini kan tokoh kafir, kaum kafir Quraisy. Dia ngobrol dengan kepala sukunya, Abu Sofyan, ini dalam kodnya kafir Quraisy. Apa dia bilang? Sofyan, abadun, mulai sekarang aku nggak percaya lagi dengan Lata Ujamana, patung-patung Tuhan-Tuhan ini kan. Loh, kok ngomong gitu? Coba gugur imannya. Kok ngomong gitu? Apa kata Hindun? Coba lu bayangkan, lu pikir benar-benar ya. Oh, kalau bahasa kita kan gitu. Coba lu pikir benar-benar. Ini patung-patung ini kan Tuhan kita. Masa kita nyembah mereka? Kita puja-puji dari nenek moyang kita ratusan tahun. Kita minta tolong sama mereka ngelawan Muhammad. Mereka gak sanggup. Tuhan kayak apa kayak gini? Ngelawan Muhammad aja gak bisa. Ah, coba. Tuhan kayak apa ini? Masa kita ngelawan Muhammad aja dia gak bisa bantu kita? Ini gak benar Tuhan begini nih. Kalau ini Tuhannya benar, Lata Uzamanan ini Tuhan, pasti mereka bisa bantu kita ngelawan Muhammad. Yang benar tuh Tuhan Muhammad tuh yang paling benar. Coba lihat tuh. Di anak yatim, dari orang lama sedikit pengikutnya. Sekarang dia kuasai Madinah. Sekarang dia kuasai Jazirah Arab. Sekarang Romawi Persia pun gentar dengan dia. Itu baru betul Tuhannya. Bisa gak kita ngalahin Tuhan orang pekok? Bapak Ibu tahu orang-orang Tionghoa itu pakai makhluk-makhluk gaib itu. Gimana ngalahinnya? Orang spiritual kita aja kosong, keimanan lemah. Mereka dibantu sama yang gaib-gaib yang kayak itu tadi. Sesembahan-sesembahan itu nggak bisa ngelawan Bapak Ibu. Makanya Lata itu jinnya jin perempuan. Uzza itu jin perempuan. Itulah nanti yang dibunuh Khalid bin Walid. Khalid bunuh itu Tuhan orang kafir Quraisy itu. Apa ya Rasul? Bunuh Uzzah, cari. Bawanya penanya, cari. Dia lihat orang menyembah Uzzah Maya, dihabisinya rumah itu semua. Ya Rasul, sudah membunuh? Belum. Itu bukan yang sebenarnya. Cari, bunuh Uzzah itu. Uzzah itu jin.
yang mereka sembah. Dicari uja, ketemulah perempuan jin, ya rambutnya kayak kuntilanak gitu. Disembah-sembah orang, ya uja, tolong kami, bantu kami. Terakhir apa? Dipenggal sama Khalid bin Walid. Putus leher jin uja itu. Nggak ada apa-apanya Tuhan mereka itu, Pak, kalau keimanan kita kuat. Kalau keimanan kita lemah, gimana mau ngelawan? Itu yang dilakukan Nabi dan sahabat. Ini militernya kuat. Maka nanti setelah Nabi wafat, Abu Bakar teringat, Rasulullah pesan, aku harus menginvasi, menaklukkan Persia. Maka diinvasilah Persia. Cuman Abu Bakar 2 tahun, belum lagi selesai. Dilanjutkan Umar. Maka Umar bin Khattab ambil alih Persia. Maka yang paling dibenci orang Persia, Iran. Ya, orang Persia lah dulu katakan itu adalah Abu Bakar dan Umar. Karena mereka menginvasi, menguasai. Jadi ada dendam sejarah. Jadi kebencian orang-orang Persia ini didoktrinkan ke Syiah. Jadi Syiah itu pun benci. Maka yang membunuh Umar nanti adalah orang Persia, Pak, menyusup. Pura-pura Islam. Karena Persia takluk di zaman Muawiyah, baru ada kapal Hindu. Baru ada armada laut, punya kapal perang. Baru nanti bisa menguasai, menaklukkan Persia, Romawi. Inilah negara yang dibangun Nabi. Makanya orang-orang berduyun masuk Islam. Iza jaa nasrullahi wal fath, apabila datang ya kemenangan dan pertolongan Allah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna, kau lihat manusia itu berduyun-duyun, apa aja masuk Islam. Akhirnya hidup pun masuk Islam. Masuk Islam itu kafir Quraisy. Kenapa? Melihat kebesaran Allah Ta'ala. Di mana mereka lihat kebesaran Allah Ta'ala? Di perbuatan Nabi. Lihat tuh, utusan Allah sudah menguasai Mekah Madinah, sudah menguasai Jazirah Arab, sudah menjadi orang yang paling ditakuti Romawi Persia. Makanya Romawi itu mau ngetes, mau menghantam. Sebelum hebat Madinah ini, kita hajar dulu pakai 100.000 pasukan. Ternyata mereka tak kuat. Iut. Karena takut mereka Madinah itu menguasai seluruhnya. Semasa Nabi hidup sudah Nabi tunjukkan. Itulah negara yang dibangun Nabi, militernya kuat. Kita militernya gimana? Orang nyuri laut ikan kita aja, ikan kita di laut. Malah jenderal yang dikenal hebat ngomongnya aneh-aneh. Itu ikannya yang lari dari ke Indonesia, dikejar katanya pulang kan. Itu kan menunjukkan takutnya kan, tak berwibawa kan. Iya. Militer kita gimana? Takut kita kan. Sampai ada menteri yang mengatakan, di Indonesia kalau diserang, kalau perang, makanannya, stoknya bertahan cuma 2 minggu katanya. Habis itu habis. Makanya ketika Napoleon Bonaparte di abad 19 itu menyerbu Mesir, 1 malam Mesir sudah dikuasai semuanya. Lemahnya umat Islam itu. Makanya ketika Yahudi menyerang, menindas Palestina, Yahudi itu jumlahnya berapa? Cuma 9 juta. Ya, gak banyak, Pak. 9 juta. Medan ini sekitar 5-6 juta ya. Ya, separuhnya Medan. Kalau Jakarta ini sudah 10-11 juta orang penduduknya. Lebih banyak penduduk Jakarta daripada Yahudi. 9 juta orang itu bisa menindas Palestina, membuat sesuka-suka. Siapa yang bisa melawan? Siapa yang bisa menekan? Gak ada. Arab Saudi bengok. Walaupun kita lihat Ka'bah dibangun besar-besar, tapi gak ada tenaga, gak ada kekuatan. Ngelempem. Mesir lebih lemah lagi. Jordania lebih tak berdaya. Irak sudah dihabisi. Libya sudah dihancurkan. Yang paling bawah Turki hanya keluar-keluar aja, nggak ada kekuatan, nggak berani. Umat Islam di dunia 2 miliar. Nah 9 juta Yahudi menindas Palestina, 2 miliar hanya bisa menonton keluar-keluar. Lemah nggak kita, Bang? Hah? Terlalu lemah kan? Kenapa? Ya ini kita tidak mengamalkan, tidak mencontoh Nabi dalam membangun negara. Militer yang dibangun Nabi, militer hebat, dari kecil-kecil jago mana kan? Makanya ditakuti, mahir mana bunuh jarak jauh. Harusnya hari ini
Kalau kekuatan itu dulu memanah, sekarang kekuatan ganti panah apa? Rudal. Alimu auladakum bil rudal. Ajari anak-anak kalian jago-jago rudal. Minimal TNI Polri kita udah jago mengendalikan rudal, bisa buat rudal sendiri. Ya kan? Harusnya kan gitu. Jangankan pesawat tempur, pesawat naik haji aja kita nggak punya. Mana pesawat buatan kita untuk berangkat haji? Nggak ada. Bapak Ibu yakin kita ini 270 juta potong. Katakan saja 200 juta atau 150 juta umat Islam ini. Apakah umat Islam yang 150 juta ini bego-bego semua? Nggak bisa buat pesawat? Nggak mungkin. Profesor-profesor kita ke luar negeri banyak yang cum laude. Kalau kita ke Australia, banyak peneliti-peneliti Muslim di sana yang menjual hasil penelitiannya, dibeli Australia dengan miliaran. Kita masuk ke Boeing Amerika, ternyata banyak umat Islam pegawainya di situ, pegawai Boeing, buat pesawat, merancang. Tapi di Indonesia nggak dipakai, dibuang. Ini sistem negara ini, yang ngatur negara ini, ngurus negara ini tidak becus. Makanya kadang kita sedih, Ustadz, apalagi kapal induk lebih gak punya kita kan. Yang punya kapal induk siapa? Amerika, Inggris, Cina, Uni Soviet. Kita tidak punya kapal induk. Mahal kapal induk udah 179 triliun. Wih, kemarin 300 triliun Pak, habis. Lebih besar dari harga kapal induk. Itu satu orang yang makan. Agamanya nggak Islam pula. Ya kan? Itu masih satu orang loh. Belum yang lainnya. Coba baca berita banyak-banyak. Ada yang 200 triliun, ada yang 100 triliunan. Itu rata-rata non-Islam kebanyakan. Yang super rakus. Ngorek tambang kita, tambang emas, tambang ini. Makanya kan Abraham Somad, mantan ketua KPK, dikuatkan lagi Pak Mahfud MD. Mereka ngomong kan, pajak tambang itu aja, pajak tambang kita ini aja, kalau dikeluarkan pajaknya itu aja, betul-betul diurus, itu sudah bisa menggaji setiap kepala orang Islam itu, kepala orang Indonesia itu 20 juta. Satu kepala tiap bulan digaji. Dari pajaknya doang. Itu baru tambang. Gila nggak itu? Itu baru tambang. Belum yang lainnya, lautan kita, emas, segala macam. Ini yang kenapa ini bisa terjadi? Karena kita belum punya basis keimanan. Yang memimpin kita rata-rata imannya lemah, kurang peduli dengan keimanan. Umat kita lemah, dibayar aja udah gampang oleh kan. Mereka punya uang, iman kita lemah. Mereka punya uang, ya iman kita bisa dibayar sama mereka, iman masyarakat. Lu pilih gue ya, gue kasih 100-200 ribu. Berubah. Kenapa nggak makan? Nyari uang 200 itu kan gampang katanya. Nggak berpendidikan. Ini yang terjadi. Ya. Hanya ini saya sampaikan ini supaya ya, paling tidak kita bisa berterbuka pikiran kita. Bagaimana membangun negara? Sudah dikasih. Makanya saya sebut tadi di awal, agama ini harus diamalkan. Dibuktikan. Kalau kita amalkan, kekuatan Islam ini terbukti. Islam itu tinggi. Kalau kita tinggalkan, tidak kita amalkan, al-Islam mahjubun bi muslimin. Inilah yang terucap dari kata-kata Muhammad Abdul. Islam ini kebesarannya itu dihijab oleh umat Islam itu sendiri. Terhijab kehebatan Islam ini oleh siapa? Umat Islam sendiri. Kenapa? Ya nggak mau nyontoh Nabi bangun negara gimana? Ya, harusnya ekonominya imannya kuat, mantap, ekonominya merata, konglomeratnya banyak. Bapak Ibu silakanlah dibaca sejarah. Kalau sahabat itu berimpak, itu luar biasa. Kalau sekali berimpak kan ngeri-ngeri. 500 ekor onta, ada 1000 ekor onta, 500 kuda, ngeri-ngeri pak impaknya. Nggak kayak orang sekarang, impaknya dikit-dikit tuh agama. Ya. Kemudian militernya juga kuat. Dan yang terakhir apa dilakukan Nabi? Nabi mengakrabkan sahabat ini dengan saudara angkat.
Kalau di agama lain ada istilahnya baptis, bapak baptis. Jadi dekat kali kan. Kalau kita saudara angkat. Jadi dikumpulin nih orang Madinah sama Ansor. 200 orang, ada sekitar 200 orang dikumpul. 100 orang dikumpul di Masjid Nabawi. Kamu pulang saudara angkat dengan bulannya. Kamu saudara angkat. Kamu saudara angkat. Ya. Dibuat saudara angkat. Untuk apa? Menguatkan persatuan. Jadi nggak ada istilah, oh itu pendatang itu. Ulama ekonomi itu pendatang itu. Itu nggak ada gitu lagi. Makanya orang Ansor itu wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khassah. Mereka dahulukan orang Muhajirin walaupun mereka susah. Mereka tahu mereka sudah meninggalkan harta demi agama di Mekah, meninggalkan keluarga demi agama. Jadi mereka utamakan saja. Kita walaupun tidak makan, ini kita sudah lama di sini, tahu kita seluk-beluk ekonomi. Silakan utamakan saja. Sehingga persaudaraan kuat. Jadi persatuannya kuat, imannya kokoh, ekonominya kuat dan merata, militernya juga hebat. Itu yang dicontohkan Nabi. Maka jadilah Islam yang lebih tinggi, wala yu'la alaih. Tidak ada yang bisa mengalahkannya. Maka sampai coba lihat. Kalau sekiranya Mekah Madinah itu rata dengan tanah dikuasai Islam, kira-kira ada nggak umat Islam sekarang? Kalau kira-kira Nabi kemarin kalah, meninggal, wafat, dibunuh orang Persia Romawi, mati, dan dikuasai Mekah Madinah Persia Romawi, ada nggak umat Islam sekarang? Tidak ada. Tapi Allah tunjukkan dia tak bisa Nabinya dikalahkan. Itu menunjukkan kebesaran Tuhan. Nah, hari ini kita lemah, tak berdaya, tapi kita punya doa, masih kekuatan doa. Enggak kekuatan militer tak punya, kekuatan ekonomi tak punya, doa sajalah. Dunia pun memaksa Yahudi untuk berhenti menghantam Palestina. Tidak mau, Amerika terus mendukung. Terakhir apa? Tuhan turun tangan. Diutuslah junudullah, diutuslah pasukan Tuhan. Apa itu? Diutus api, dibakarnya itu, Los Angeles dibakar sama Allah Ta'ala. Siapa yang bisa bakar begitu kalau bukan dia? Pandang pakai kolbu kita. Itu Allah yang bakar. Tentara Allah itu bisa api, bisa angin topan. Baca nabi-nabi sejarah sebelumnya. Orang yang melampaui batas suka membunuh, orang melampaui batas homoseks. Nabi Lut, orang yang melampaui batas membunuh para nabi, berbuat kerusakan, main judi, mengurangi timbangan, dan masa Nabi Ayub. Ya, yang homoseks masa Nabi Lut. Ya, suka pembunuhan, itu didatangkan Allah. Kalau sudah melampaui batas itu akan dihabis, dibinasakan. Kayak neraka kan. Lebih ngeri dari film Hollywood kan. Diratakan Tuhan. Kenapa? Ya dunia sudah mendekat. Berhenti tidak mau. Nah setelah terbakar apa yang terjadi? Damai. Orang kafir kalau kuat jalim, kalau dibinasakan lemah baru ampun. Manusia Pak kalau sudah lemah baru mohon ampun ke Tuhan. Itu sudah rumus kehidupan. Maka manusia ini kalau dalam posisi tak berdaya baru ingat Tuhan. Firaun pun begitu. Waktu dia berkuasa, petentengan. Ketika dia ditenggelamkan Allah, nih, ku tenggelamkan kau sama seluruh pasukanmu, pasukan elitmu. Bantu bi Musa wa Harun. Baru ngaku. Ya. Itu naturalnya memang begitu. Kan damai kan mulai hari Minggu. Janganlah kita lemah karena punya kekuatan. Nah, cuman kan jangan seterusnya kita hanya mengandalkan kekuatan doa ini saja kan. Kalau bisa ya seperti masa Nabi sahabat tadi, militer kita pun kuat. Supaya jangan dijalani terus. Ya, inilah gambaran kehidupan kita yang kita hadapi hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa sedikit menambah ilmu kita, wawasan kita. Supaya kita lebih baik ya masa-masa yang akan datang. Baik, saya kira itu saja. Kalau ada yang mau bertanya silakan.